teman-teman, mohon maaf apabila pertanyaan dan jawaban kurang pas. Dan bagi kalian yang punya pengalaman di Makau, boleh sharing-sharing atau ditambahin di kolom komentar di bawah. Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut dan jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Mari simak Q&A bareng kami. Let's go. Oke, selanjutnya. Pertama, masuk Makau, dapat visa berapa lama? Aku pertama kali masuk Makau itu dapat visa 30 hari. Tapi itu nggak gampang aku dulu. Soalnya aku masuk Makau itu di umur sekitar 18 tahun. 18-19 tahun aku udah masuk Makau. Masih kecil ya? Masih kecil. Tapi sama sih, aku 19-an kayak. Terus sempet ditanya-tanya, diinterogasi sama petugas imigrasi sampai baju aja suruh lepas semua, atas suruh geledah semua. Sampai segitu nih? Sampai segitunya. Oh. Soalnya waktu itu aku ditanya visa, aku tanya balik bukannya visanya dapat. Maaf kepotong. Itu Saman kesini posisi sendiri atau ada temen? Aku posisi sendiri. Sendirian dari Indo? Dari Indo ke sini sendiri. Oke. Terus dapat visa 30 hari ya, berarti 1 bulan. Oke. Pertama kali yang di direct sama bos Saman, kerjanya di mana? Di apa? Bagian apa? Aku kerja di restoran Chinese food. Chinese food? Yang katanya sih salah satu restoran tertua di Taipa, di daerah Makau. Dan aku pertama kali masuk itu kerjanya cuci piring. 1 tahun aku cuci piring. Terus tahun berikutnya jadi asisten sifu. Terus ya 2 tahun itulah jadi asisten sifu. Jadi yang mikir di Makau itu selalu enak itu sebenarnya enggak juga, dan hoki-hokian ya. Karena ada beberapa yang memang tiba-tiba kayak dipekerjakan di tempat yang bukan dibilang layak atau nggak layak ya, tapi ditempatkan yang lebih lebih elegan, lebih kadang semua itu kayak yang kelihatannya yang dari Indo orang lihatnya kayak wah kerjanya udah enak, kita tuh melewati proses ya, pasti. Kayak sama di restoran akhirnya jadi asisten sifu pun awalnya jadi orang cuci piring dulu. Kerjaannya oke, bagus, nanti naik lagi sampai akhirnya jadi yang itu gitu loh. Tapi ada juga yang memang udah dapat hoki atau memang bosnya yang pas bagus baik, dia juga langsung diangkat jadi yang lebih baik kayak gitu. Bahkan jadi yang dari Indo pun ada, yang dari Indo langsung ke sini dia langsung kerja di hotel dengan gaji yang tinggi itu ada. Itu juga pun ada. Nah kayak gitu. Jadi memang ya kalau mau ke Makau atau ke luar negeri manapun itu mental nomor 1, biar nggak kita ngeliatnya wah enak, wah kerjaannya dia, mungkin temanku kayak gitu aku bisa kayak dia. Itu belum jangan menaruh itu, jangan berharap lebih lah ibaratnya. Itu cuma covernya aja. Iya, covernya aja, dan kadang kita tuh semua harus ngelewatin proses. Kalau memang itu hoki kalian ya bagus, berarti dapat hoki ya. Kerja yang pas, langsung dengan gaji gede, dengan pekerjaan yang elegan gitu. Tapi sarannya sih apapun pekerjaan itu yang penting halal niat, nanti pasti nemu kok yang lebih enak gitu. Oke, terus kontrak berapa lama Saman? Aku kontrak kerja. Yang pertama aku kontrak 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, tahun pertama aku 1 tahun kontrak. Maka kontrak jadi bisa 1 tahun, bisa 2 standarnya tahun. 2 tahun. Standarnya 2 tahun, 2 tahun ya standar. Tapi enggak, ya ada banyak juga yang cuma 1 tahun. Tiap 1 tahun perpanjang itu tetap ada. Gitu. Terserah majikan itu. Terus lagi gerak terus aku. Untuk bahasa, berapa lama Saman bisa bahasa Chinese, bahasa Cantonese? Kalau dibilang bisa bahasa sih, sampai sekarang pun aku bilang aku nggak bisa bahasa Cantonese. Kalau aku bisa bahasa Cantonese ya mungkin aku bisa cari kerja di tempat lain. Sampai sekarang nggak bisa, cuma standarnya paling aku sendiri atau tidak itu 6 bulanan bahasa Cantonese. 6 bulan. Karena keseringan ngobrol. Lama-lama
itu. Nah awal-awal itu kalau ngobrol jadi pakai bahasa isyarat atau Inggris? Kebetulan di restoran tempat aku kerja dulu ada orang Indonya, ada 4 orang Indo, 5 sama aku. Jadi saling bantu. Ya. Saling bantu, saling ngarahin gitu ya. 1 bulan 2 bulan dapat training lah. Oke. 6 bulan lah mulai bisa gitu, mulai lancar. Sekarang mah ya itu tergantung orangnya. Ada juga yang 1 tahun di sini, 2 tahun di sini nggak bisa bahasa. Tergantung orang. Sama kebiasaan ngomong. Oke. Terus kehidupan di Makau yuk kayak mana, kayak apa dari segi hari-hari ya, misal kayak makanan itu ditanggung sana atau di luar sendiri, tempat tinggal kayak mana, biaya hidup lah kayak mana? Kalau masalah biaya makan, hidupnya di Makau lah, itu makan ditanggung perusahaan sih, cuma 2 kali sehari, siang sama sore. Itu ditanggung sama perusahaan sama kantor ya, kantornya. Cuma kalau biaya di luar kerjaan itu mahal di Makau itu. Lumayan mahal ya. Lumayan mahal. Yang jadi bukan minus ya, tapi yang mungkin kalau saya pribadi yang jadi kebiasaan kalau di Hong Kong, saya kan dulu juga pernah kerja di Hong Kong terus pindah ke Makau ya. Kalau di Hong Kong itu transportasi itu ada 2 pilihan, bisa bis, bisa MTR. Tapi kalau di Makau itu lebih ke bis aja. MTR belum ada, tapi masih belum rilis, belum semuanya gitu ya. Belum seluruh Makau. Jadi kemanapun itu kayak bis. Jadi harus ngapalin tempat-tempat kayak gitu-gitu, nomor bis dan segala macam. Kalau di Hong Kong itu tinggal kayak ngapalin jam-jamnya doang. Jadi kayak udah lebih cepet kayak gitu, nggak ribet. Kalau di sini semua transportasi pakai bis. Tempat tinggal? Kalau tempat tinggal dulu aku di restoran itu disediakan mes, cuma sama orang-orang Cina ya, kayak gitulah, tinggal sama orang Cina. Terus kebanyakan itu setiap orang kerja di sini ada mesnya atau enggak setiap pekerjaan sama? Enggak setiap pekerjaan ada mesnya, ada yang ngasih mes, ada juga yang enggak. Terus kalau enggak kayak mana? Ya kalau enggak ada mes, kita sewa rumah, sewa tempat ngekos ya, ngekos, dan itu lebih mahal lagi. Lebih mahal. Itu tergantung dari kitanya, ada yang ranjangan, ada yang kamaran. Nah, kalau masalah biaya biasanya kalau dikuruskan ke Indo itu terlalu mahal. Kalau daripada dibanding Indo bisa sampai, kalau kamar bisa sampai 4,5 juta. Itu kalau kamar 4,5 juta ke 5 juta lah ya, gitu sekitar gitu. Kalau ranjangan ya memang bareng banyak orang gitu, kayak rumah dikasih ranjang-ranjang atas bawah, cuma ya harganya lebih murah. Untuk biaya makan itu ya biaya makan sehari makan 2 kali ya udah 100 lah. 100 uang sini apa uang Indo? Uang sininya 100 MOP. Uang Indo jadi kayak sekitar 200 lah kurang lebih ya. Oke. Terus sekarang kerja di mana? Ini kan udah 5 tahun. Nah, kontrak 1 tahun sama udah pindah apa masih di tempat yang dulu? Kalau aku kontrak yang pertama 1 tahun, kontrak kedua 2 tahun, berarti udah 3 tahun aku di restoran. Dan kontrak yang 2 tahun ini aku udah keluar, udah cari kerjaan lain. Jadi selama 5 tahun Saman ganti 2 kali pekerjaan ya? Aku ganti 2 kali pekerjaan. Pertama nyampe restoran 3 tahun. Terus sekarang pindah di? Sekarang pindah di hotel kasino. Di hotel kasino. Ya. Di bagian apa mas? Aku sekarang di waitressnya. Di dalam kasino. Kontrak berapa lama? Sama? Kontraknya aku 1 tahun. Tiap 1 tahun renew, tapi sekarang udah masuk ke 2 tahun. Oh, ini masuk kontrak kedua. Ya, masuk kontrak kedua. Lebih enak mana? Yang kayak restoran atau yang jadi waitress di kasino? Sebenarnya kalau dibilang enakan mana, semua kerjaan sama. Cuma minusnya kalau di restoran itu kerja 10 jam dan itu pasti capek, tapi kita dapat pengalaman. Kalau di waitress restoran kita cuma kerja 8 jam, kita pengalamannya di bahasa, memang bahasanya lebih
jam terbangnya lebih banyak. Ada pakai berapa bahasa? Kalau Waitrose kan otomatis kayak ngadepi banyak orang nih. Ya. Sedangkan Makau sendiri itu orangnya kebanyakan ada bule, ada orang Makau sendiri, ada orang Portugis kan yang bule-bule itu, ada orang Makau sendiri otomatis pakai Kantonis, dan ada beberapa orang dari China dalam yang kesini untuk main judi gitu. Kita bukan kerja di tempat judinya ya, kerja di tempat judi tapi bukan ikut judinya, tapi di waitress-nya gitu. Aja. Itu bahasanya pakai berapa bahasa? Apa aja? Kalau bahasa itu kebanyakan 3 bahasa sih, rata-rata 3 bahasa. Kantonis, Inggris, sama Mandarin. Oh, jadi yang awalnya nggak bisa, sekarang juga terpaksa untuk mau nggak mau belajar itu ya. Mau nggak mau dipaksa terus buat ngomong Mandarin. Tapi lama-lama juga bisa kalau mau belajar. Sama siklus pertemanannya kebanyakan juga orang yang lulusan dari Taiwan pindah ke sini gitu-gitu ya. Sama orang Filipina sama berbagai lah. Jadi bahasanya campur-campur. Iya. Sih. Pertanyaan terakhir. Lebih nyaman mana, Indonesia atau Makau? Itu kalau aku sih berpikir realistis saja sih. Kalau Indonesia, kalau kita punya uang di Indo, kita punya usaha ya pasti nyaman di negara sendiri. Lebih nyaman di negara sendiri. Ya. Soalnya kita di sini ya bukan maksud buat hura-hura atau apa, cuma memang di rumah kahanan ya apa ya namanya, kondisi keadaannya kayak gitulah gitu maksudnya. Terus ke Makau. Oke, jadi lebih enak mana? Indo. Dua-duanya enak sih, dua-duanya enak. Tergantung sih. Kalau di luar negeri yang penting bisa bahasa. Kalau bisa bahasa dimanapun tempat itu nyaman, enak. Nyaman. Kalau disuruh pulang tempat tinggal, mau tinggal di Indo atau di Makau? Aku tetap di Indo. Tetap di Indo. Iya, tetap di Indo. Oke, keren. Terima kasih untuk jawabannya. Dan cukup. Thank you.